Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Yahya Maela. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan S1 Manajemen dari kelas H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Matematika Ekonomi tentang bab 15 tentang saham. Yang pertama, pengertian saham. Saham adalah yang pertama tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Yang kedua, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Yang ketiga, persediaan yang siap untuk dijual. Yang kedua, pengertian common stock dan preferred stock. Common stock atau saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal atau rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dan RUPSLB, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue atau penjualan saham biasa terbatas atau tidak yang selanjutnya diakhiri tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Bagian A, preferred stock atau saham istimewa. Preferred stock atau saham istimewa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal atau rupiah, dolar, dan sebagainya, di mana pemegang akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau 3 bulan. Yang ketiga, jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham itu terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu blue chip stock atau saham keunggulan, adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nominal, secara nasional, dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. Yang kedua, growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham lain dan karenanya mempunyai PER yang tinggi atau SWOT Husnan. Yang ketiga, defensive stock atau saham-saham defensif, adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Yang keempat, cyclical stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semerak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Yang kelima, seasonal stock adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada musim Natal. Yang keenam, spekulatif stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengambilan hasilnya adalah rendah atau negatif. Yang keempat, agio saham. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Misalkan harga jual adalah Rp750 per lembar, maka agio saham yang dicatat adalah Rp70 per lembar saham. Yang kelima, menghitung rate of return pada preferred stock dan common stock. Ada yang menarik pada seseorang memiliki preferred stock, saham istimewa. Jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham preferred ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya, seperti halnya obligasi. Pada umumnya, saham preferred ini tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuity. Rate of return dari saham preferred ini ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu rate of return sama dengan dividen per lembar per harga pasar.
Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar 1 miliar dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta. Serta harga pasar untuk saham tersebut sebesar 450 juta. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung rate of return dari saham preferred PT Mutiara Timur. Rate of return sama dengan dividen per lembar per harga pasar. Rate of return sama dengan 150 juta per 420 juta. Sama dengan 0,3571 sama dengan 35,71%. Maka rate of return yang diperoleh adalah 35,71%. Yang keenam, keuntungan memiliki saham. Keuntungan memiliki saham itu ada beberapa. Yang pertama, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali. Yang kedua, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. Kemudian yang ketiga, memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock atau saham biasa seperti pada RUPS dan RUPSLB. Yang keempat, dalam pengambilan kredit perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan. Dengan tujuan untuk membuat lebih yakin pihak penilai kredit dalam melihat kemampuan calon debitur. Rumusnya CG sama dengan PIT kurang PIT min 1 per PIT min 1. Keterangan CG capital gain. Saya ulangi. CG sama dengan capital gain, PIT sama dengan harga saham akhir periode, PIT harga saham akhir periode sebelumnya. Yang selanjutnya, perilaku pasar saham. Adapun perilaku di pasar saham di samping perusahaan yang bersangkutan juga turut melibatkan pihak lainnya, yaitu yang pertama, emiten, yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. Yang kedua, underwriter, yaitu pinjaman yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. Yang ketiga, broker atau pialang. Adapun pengertian broker, RJ Shop menjelaskan broker adalah perantara antara pembeli dengan penjual sekuritas. Yang kedelapan, menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumus untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham adalah R sama dengan D1 per PO tambah P1 kurang PO per PO. Keterangan R sama dengan keuntungan yang diharapkan, D1 sama dengan dividen tahun pertama atau tahun 1, P0 sama dengan harga beli, P1 sama dengan harga jual. Selanjutnya contoh soal. Manajer keuangan PT Balaputra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen tahun pertama yang diperoleh sebesar Rp5.000, adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah Rp250 dan Rp270, maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara R sama dengan D1 per PO tambah P1 kurang P0 per PO. R sama dengan 5.000 per 250 tambah 270 kurang 250 per 250. R sama dengan 20 tambah 0,80. R sama dengan 20,80.
sehingga kita memperoleh hasil keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah 20,80. Yang kesembilan, menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah NBP sama dengan TE per JSB. Keterangan NBP, nilai buku per lembar saham, TE total ekuitas, JSB jumlah saham yang beredar. Contoh soal, diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah 4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot. Maka nilai buku per lembarnya adalah NBP sama dengan TE per JSB. NBP sama dengan 4 miliar per 7.500. NBP sama dengan 533.333 rupiah. Maka nilai buku per lembarnya adalah 533.333 rupiah. Catatannya, satu slot adalah 500 lembar saham. Yang ke-10, menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu, perusahaan kadangkala melakukan pembayaran dividen yang tidak teratur dalam setiap waktunya. Dan itu terjadi bukan disengaja, namun tentunya didasarkan dengan berbagai alasan. Adapun rumus untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur adalah PO sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah K pangkat 2, dan seterusnya. Keterangan PO sama dengan nilai intrinsik saham, D sama dengan dividen, K sama dengan tingkat diskonto. Contoh soal, sebuah perusahaan membayarkan dividen selama 8 periode sebagai berikut. Periode pertama, periode ke-1, DT-nya 30 rupiah. Periode kedua, DT-nya 20 rupiah. Periode ketiga, DT-nya 23 rupiah. Periode keempat, DT-nya 30 rupiah. Periode kelima, DT-nya 26 rupiah. Periode keenam, DT-nya 28 rupiah. Periode ketujuh, DT-nya 30 rupiah. Periode ke-8, DT-nya 34 rupiah. Dan dimaksimalkan tingkat diskontonya adalah konstan, yaitu 5% setiap periodenya. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik dalam nilai intrinsik saham tersebut berdasarkan rumus di atas. PO sama dengan 30 per 1 tambah 0,05 pangkat 1 tambah 20 per 1 tambah 0,5 pangkat 2 tambah 23 per 1 tambah 0,5 pangkat 3 tambah 30 per 1 tambah 0,5 pangkat 4 tambah 26 per 1 tambah 0,5 pangkat 5 tambah 28 per 1 tambah 0,5 pangkat 6 tambah 30 per 1 tambah 0,5 pangkat 7 tambah 34 per 1 tambah 0,05 pangkat 8. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya adalah 176.086.468 rupiah. Yang ke-11, earning per share atau EPS. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap saham yang dimiliki. Adapun rumus earning per share adalah EPS sama dengan IT atau IT per JSB. Keterangannya, EPS earning per share, IT earning after tax atau pendapatan setelah pajak, JSB jumlah saham yang beredar. Contoh soal,
PT Maharani Utama mencatatkan pada tahun 2007 memperoleh earning after tax sebesar 200 juta dan 200.000 rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung EPS sebagai berikut. EPS sama dengan 200 juta per 200.000. EPS sama dengan 1.000, maka EPS PT Maharani Utama adalah 1.000 rupiah per lembar saham. Yang ke-12, price earning ratio atau PER. Bagi para investor, semakin tinggi price earning ratio, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Dengan begitu market price per share, harga pasar per lembar saham dengan earning per share, laba per lembar. Adapun rumus price earning ratio adalah PER sama dengan MPS per EPS. Keterangan PER sama dengan price earning ratio, MPS market price per share, EPS earning per share. Contoh soal, PT Lengkung Pasifik menginginkan pada saat melakukan go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah 12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar 315 rupiah. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung price earning ratio-nya adalah sebagai berikut. PER sama dengan 12.000 per 315 PER sama dengan 38. Maka price earning ratio yang diperoleh adalah 38 kali. Yang ke-13, return on investment ROI atau pengambilan investasi di beberapa referensi lainnya. Rasio ini juga ditulis dengan return of total asset ROA. Adapun rumus return of investment ROI adalah earning after tax atau EAT per total asset. Keterangan earning after tax atau EAT sama dengan laba setelah pajak. Total aset sama dengan total aktiva. Contoh soal, berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jayabaya Utara terlihat bahwa EAT perusahaan adalah berjumlah 720 rupiah dan total aset adalah 8.000 rupiah. Maka kita dapat menghitung return of investment perusahaan tersebut sebagai berikut. ROI sama dengan 720 per 8.000, maka return of investment dari PT Jayabaya Utara adalah 0,09. 14. Menghitung return on equity atau ROE. Return on equity atau ROE disebut juga dengan laba atas equity. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return on equity atau ROE adalah earning after tax atau EAT per shareholders equity. Keterangannya, earning after tax atau EAT adalah laba setelah pajak. Shareholders equity sama dengan modal sendiri. Contoh soal, berdasarkan data pada neraca dan laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010 disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah 1.265 rupiah dan dana sendiri adalah 3.803 rupiah. Maka kita dapat menghitung return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut sebagai berikut. ROE sama dengan 1.265 per 3.803. ROI sama dengan 0,03. Maka return on equity dari PT Gunung Bromo adalah 0,33. 15. Zero growth model and signaling theory. Zero growth model atau yang lebih banyak investor menyebutnya model tidak bertumbuh. Kondisi zero growth
model merupakan kondisi yang harus berhati-hati untuk dipahami oleh pihak investor, karena bagi investor naik, turun, dan konstannya saham di pasar market akan memberikan sinyal atau signal positif dan negatif. Konsep signaling teori adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar, sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Adapun rumus Zero Growth Model yaitu PO sama dengan D per K. Contoh soal, PT Mahoni Pasifik Utama pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstan sebesar 500 juta setiap tahunnya. Suku bunga diskonto per tahunnya adalah ditetapkan 17,5%. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham per lembarnya. Jawabannya yaitu PO sama dengan 500 juta per 0,175. PO sama dengan 2.857.142.857 rupiah. Maka nilai intrinsik per saham per lembar, nilai intrinsik saham per lembarnya diperoleh 2.857.142.857 rupiah. Yang ke-16, Garden Growth Model. Dalam perhitungan common stock, Myron J. Gordon mengembangkan suatu formula di mana formula Garden ini biasa dikenal dengan constant growth model, yaitu rumusnya PO sama dengan D1 per R kurang G. Keterangan PO sama dengan nilai dari saham biasa, D1 refund dividend dalam 1 tahun, R sama dengan rate of return yang diinginkan, G sama dengan growth yang ditaksir adalah selalu yang konstan. Contoh soal, manajer keuangan PT Cahaya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20%. Dari pertumbuhan ditaksir 19,5%. Maka kita dapat menghitung nilai dari saham biasa tersebut adalah PO sama dengan 8 miliar per 0,20 kurang 0,195. PO sama dengan 8 miliar per 0,005. PO sama dengan 1.600.000.000.000. Maka nilai dan saham biasa tersebut adalah 1.600.000.000.000. Yang ke-17, stock splits dan perhitungannya. Menurut Hendy M. Fahrudin, stock splits atau pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil. Misalnya dari nilai nominal 1.000 per saham menjadi 500 per saham, menjadi 100 per saham. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.